الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi bid-dharain amin. Ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun lan nyatane fasal suci fil jiddi niku nggih. Fil jiddi ing dalem jelasaken tenanan tongoyo wal muwadzabati lan disiplin wal himmati lan gegayuhan atau cita-cita. Dan nanti akan disinggung pula pasal tentang yang namanya sungguh-sungguh tenanan ngoyo gitu. Ya karena ilmu itu sesuatu yang berat. Anda apa mungkin mampu mengangkat kalau tanpa adanya kerja keras, kerja berat? Apa mungkin? Kalau rupane niku namung enteng-entengan baju, kaos, sendal gitu saja, ya sampean cukup dengan santai-santaian maka barang akan terangkat. Tapi nek lemari dan kamu nggak berkeringat, apa bisa terangkat? Maka ilmu harus wani sing jenenge ngoyo gitu. Ini sampean ngaji terus blas gak mau keringetan, pengennya santai-santaian, aras-arasen, males-malesan. Ya, jangan berharap, nggak akan bisa itu. Nah, itu sama dengan itu tadi. Mbok kira ilmu sama kayak baju gitu. Jadi ini suatu yang berat. Maka sampean harus berangkat kalau tekad, ngadep ngulon, muni buanter lalaran, harus begitu, ngoyo kayak begitu. Kalau tidak seperti itu nyantai ora bakalan. Jadi harus ada yang namanya ngoyo niku kudu enak. Demikian pula disiplin. Tidak hanya sekedar ngoyo dan mau berkeringat, tapi juga harus setiap hari. Pancet. Butuh yang seperti itu. Baru akan jadi. Jadi dalam olahraga sampean ingin menguatkan lengan, sampean angkat-angkat sedina berarti prai saulan, angkat-angkat bergel lagi sedina berarti prai lagi saulan, enggak akan kekar lenganmu itu. Karena ini mencetak kekuatan, mencetak ini dalam nang jero ini. Sama ilmu pun begitu, nyetak kekere ini loh. Nah sini mulandep itu nanti semuanya akan cepat. Tapi sebelum itu serba ketul. Ge ngaji opo wae ketul. Ganti lulus kelas 1, ganti pelajaran kelas 2, wangel neh. Ganti pelajaran kelas 3, wangel neh. Ora landep-landep gamanmu. Gitu loh. Lah kok enggak landep lah, ndak mbok asah tenanan. Tapi sekali pedangmu itu tajam, maka sudah semua akan ringan. Jadi di level pak gurumu itu sudah mulai seperti itu. Jadi sampean buka buku itu akan cukup berkeringat, tidak sama dengan apa yang dilaksanakan oleh gurumu. Gurumu paling nyawang dilune, oh ya oke, wis itu gini. Akan cepat saja loh. Kenapa beliau kok sudah mulai cepat? Panjenengan wis landhep. Gitu loh. Lah saya sampai sedalu kok pangga iki piye to iki. Lho panjenengan sik ketul.
Gitu lah. Kamu ingin segera ringan hidupmu, ya landep nih otakmu. Gitu loh. Nah, yang bisa sampai titik seperti itu butuh sing jenenge ngoyo dan pancet, istiqomah. Butuh yang seperti itu, nanti jadi lenganmu akan berubah kekar itu. Nek lenganmu keker, mbok anggap ngangkat meja, mbok ngangkat kulkas, ngangkat salon, ngangkat apa saja kok malah enteng ya. Lho iya jelas lenganmu wis keker berarti itu. Tapi kok sebelum itu ngangkat meja ya keringetan, ngangkat barang-barang keringetannya pula tenagamu sih semono iku. Gitu loh. Maka tingkatkan kemampuanmu, semua akan ringan dalam hidupmu. Gitu loh. Dan itu butuh yang namanya ini ngoyo, berani berkeringat, gitu. Dan pancet, disiplin tiap hari. Sampean seminggu tok ae belas ra terlambat ndak iso. Panggane ae ben wulan koleksiane. Gak ada istiqomah. Sekali sampean lenturkan kayak gitu ya sudah berhenti. Ya kayak tadi itu. Lengan wis arep dadi keker, prei kowe gak olahraga neh. Akhirnya kendur neh uratmu. Kowe angkat-angkat neh seminggu, wis arep bentuk uratmu, kowe prei neh olahragamu. Kapan terus dadine? Gitu loh. Jadi nek sampean ngangkat barbel, ya, tapi setiap bulan cuman seminggu, masih 20 tahun kowe lakoni itu enggak akan keker lenganmu. Gitu loh. Preya-preya. Harus pancet, meskipun sekilo tapi tiap hari jajalan. Gitu loh. Itu nanti enggak sampai setahun wis dadi lenganmu. Jadi muadzabah itu penting sekali. Jadi karena ini bentuk tubuh, ya, bentuk tubuh, organ tubuh, tapi yang ada di jerone kepalamu ini loh. Tapi intinya bentuk gitu loh. Jadi sampean misalkan ya, sampean ada pohon yang bengkok gini, mau sampean rubah bentuknya, pengen mbok lurusne kayak gini nih. Ya. Iki nek enggak kamu luruskan, terus kamu kencangkan dan kamu biarkan berbulan-bulan, ya cuman angger isuk mbok tekuki, ambek isuk mbok tekuki, mari 20 tahun dipangga bengkong ae itu. Gitu loh. Harus istiqomah, cancangan lurus dan biarkan seperti itu dalam waktu yang cukup lama. Biarkan kayak gitu terus. Gitu loh. Engko jangkep 2 wulan, 3 wulan cepoten kuwi. Ya lurus ngene iki dadine. Itu kuncinya adalah istiqomah. Nek mbok liwat, mbok kencengne, mbok colne maneh, liwat mbok kencengne mbok. Masih sampai tuwek awakmu ya panggang ngene terus. Gitu loh. Enggak bisa. Yang namanya bentuk tubuh itu istiqomah. Harus gitu. Maka akan dibicarakan tentang yang namanya muadzabah. Demikian pula wal himmah, cita-cita. Karena inilah yang membuat semuanya itu jadi berangkat. Sampean akhirnya gelem ngoyo, sampean akhirnya gelem disiplin. Itu karena adanya cita-cita. Tanpa cita-cita, sampean enggak jadi apa-apa, enggak sido. Jadi sampean misalkan ya, bisanya sampean itu isu-isu langsung kesusu netel siap barang bayang ngomaki, ayo kapan berangkat, kapan berangkat. Itu setelah ada satu yang kamu kejar, ayo ndang saiki nang Kediri, ayo ndang. Itu karena ada satu yang kamu kejar. Tapi kalau tidak, kalau kamu setiap hari bangun tidur dan nggak ada sesuatu yang kamu kejar dalam hidupmu, ya kamu tiap hari itu ya lesu-lesuan gitu, nggak ada sesuatu yang kamu kejar dalam hidupmu. Tapi kamu akan melewati hari dan nuetel-netel nang kanca-kancane nawaki, ayo kapan iki berangkat, kapan iki. Itu setelah ada sesuatu yang kamu inginkan. Gitu loh. Ndang cepet yo saiki, wis
aku nek telat iki barang entek, aku ini kentekan aku, ayo terus saiki budal. Sampeyan akan netel-netel kayak begitu. Itu setelah ada sesuatu yang ganggu dalam hatimu. Gitu loh. Sing ganjel yang ingin kamu kejar dalam hatimu. Nek ora yo harimu akan slow-slow aja, nyantai-nyantai aja dan tidak ada targetan dalam hidupmu masalah. Jadi sampai nek neng pondok ya, terus angger dino itu kayak loyo, nggak duwe semangat, gerayono. Berarti kamu nggak punya target hidup kamu itu. Gitu loh. Tapi kalau kamu punya target, itu pasti nggak gitu. Misalnya sampean kepencut enek kanca sampean mbok tuku kodong, cara wong wedok tuku jaket nopo apa cara wong lanang gitu. Kepowingin tenan. Sampeyan takoni kanca sampeyan tuku nang ndi Mbak iki kodonge, tuku nang ndi Mbak iku sandale sarunge. Aku tuku nang toko iki. Maka di esok pagi sampeyan bakal netel-netel pengen ndang berangkat. Demikian pula cowok kayak gitu. Nek wis nang jero atine niku ngerewenyeng aku kok kudu tuku iki apik banget ya, aku pengen tenan. Pasti akan seperti itu. Menjalani hari akan terganggu karena nang jero hati ini ada sesuatu yang ingin dikejar terus-terusan ini. Ngerewenyeng dalu ra iso turu aku kapan sih ndang isuk ndang budal. Akan terus seperti itu. Itu setelah ada sesuatu dalam hatimu. Tapi nek sampean itu neng pondok iki ya semua flat-flat aja, datar-datar aja, tiap hari lemes-lemesan saja, bahkan sering bingung nyapo yo aku pusing gak di penggawean, nganggur, nekur mlaku ning pojokan kono ngowone, pindah ning pojokan liyane ngowone ngono. Itu lihat, berarti gaya hatimu. Ki ndak enek sing mbok kejar masalah hidup ning jero uripmu, nggak enek sing mbok kejar itu berarti. Maka penting yang namanya cita-cita ini, gitu loh. Ben seru uripmu iki, gitu loh. Apalagi semakin besar, itu semakin menegangkan dan semakin seru itu. Gambarannya misalkan sampean berada di sebuah kompetisi misalkan yang sudah diadakan selama 3 hari berjalan dan sampean sudah nyampe semifinal misalkan. Kuwi nang atimu mesti seru-seru nih uripmu itu saat itu. Wah, iki nek kalah piye berarti aku kudu ngene, berarti aku harus gini. Banyak PR nang jero atimu ini. Untuk tapi medali itu harus nang genggamanku. Aku harus yang nomor 1. Itu uripmu akan penuh warna itu nanti itu. Melewati hari kamu akan seru banget itu. Ya memang akan pikiran itu akan memeras keringatmu, otak dan pikiranmu dan tenagamu. Tapi itu akan terbayar lunas setelah medali melingkar di lehermu. Senyum banggamu itu, tepuk tangan orang tuamu itu akan menghilangkan seluruh keringat sekujur tubuh. Akan begitu itu nantinya. Dan saat itu dunia akan indah di matamu. Lah, iki lho urip yang seru itu. Ini urip yang nyaman, enak itu kayak gitu itu loh. Bukan yang turu delosor rono delosor rene kayak orang stres itu. Itu urip gak enak nikmati yang kayak gitu itu. Nah, kalau sampean pengen hidup yang seru itu, cari cita-cita, kejar apa itu. Dan kamu akan dapat halangan, tapi one by one akan kamu selesaikan jenjang per jenjang. Akan ada kenikmatan di situ. Kamu jadi nomor 1 ya waktu kelas 1, kemudian kelas 2 kamu lagi jadi yang nomor 1 sampai kamu kelas 3. Terus itu. Kamu selalu nomor 1. Itu akan ada kenikmatan demi kenikmatan, kenikmatan demi kenikmatan sampai nanti berada di masa depan. Di masa depanmu akan ada ya, cita-cita yang lebih besar lagi tentu. Karena kamu dari kecil sudah seperti itu. Selalu punya sesuatu yang kamu targetkan, sesuatu yang kamu kejar. Maka di masa depanmu akan ada cita-cita besar. Nah, tapi dengan meraihnya lagi ya, akan ada kebahagiaan besar lagi. Tapi nek sampean ora tau duwe ngono kuwi, neng pondok ya lontang-lantung, neng masa depanmu ya lontang-lantung, mek
keluyuran nang pos kamling, balik nang nggone toko, ngutang rokok, mari ngono mulih nang nggih kopi, gitu aja uripmu sampai ngenteni matimu. Hidupmu akan flat-flat saja, nggak ada yang seru yang uripmu itu. Gitu loh. Tapi kalau kamu punya cita-cita, maka hidupmu akan seru. Ya, akan berkeringat kamu. Ya. Tapi itu akan hilang setelah medali ada di lehermu itu. Gitu loh. Dan ini merupakan gambaran hidup dari para nabi dan rasul, orang-orang pilihan Tuhan. Mereka dibikin seperti itu. Lihat itu ceritanya, pasti seru. Itu urip sing nikmat yang kayak gitu itu. Orang luntang lantung. Kamu bilang nggak sekolah malah nyaman, nggak sahur malah nyaman, malah kayak wong edan kamu. Rasakan kalau nggak percaya. Iya, amin nang juru kamar mekur lolat loleng. Yo, iya rasakan uripmu. Saya pastikan akan susah kamu di pondokmu, pasti itu. Tapi coba ganti gaya hidup. Gitu. Rubahan mindsetmu ini rubah. Dimanapun kamu berada, entah kamu di kelas 1, kelas 2, kelas 3, selalu targetkan aku yang nomor 1, jalan kayak gitu. Lak seru uripmu. Pasti itu. Itu akan berlaku kalau sampean punya yang namanya himmah, kegayuhan, cita-cita. Itu. Faslun lan nyatani fasal fi bidayatis sabaki ing dalam jelasaken ngawiti ngaji wa qadrihi lan kadar ukurane sabak wa tartibihi lan urutane sabak. Dan juga perlu dijelaskan tentang ini, kapan waktu yang tepat untuk memulai mengaji, dan nanti kadar ukurannya seberapa, terus urutannya bagaimana gitu. Ya, cita-cita Anda boleh tinggi, tapi di dunia ini itu langkah per langkah, step by step, nggak bisa ngawur aja gitu loh. Anaknya kecil cita-citanya mengualakan yang besar-besar, ya nggak bisa secepat itu. Dia harus ada tahapan-tahapannya gitu loh. Dia butuh meningkatkan ininya dulu, ininya dulu, ininya dulu. Begitu, ada urutannya, ada tahapannya. Sampean misalkan aku pengen seperti Mbah Yai itu loh, enak kayaknya hidupnya. Mbah Yai itu luar biasa. Oh iya, bagus sekali, bagus memang. Kalau kamu pengen kayak Mbah Yai itu bagus sekali, hidupmu akan kayak beliau, enak, jujur memang betul enak. Terus kemudian baru kamu terus ngapain? Oh iya, ngapain ya? Mbah Yai ngapain ya? Jadi ada urutannya gitu loh. Itu ada awalnya, enggak terus mari ngono loro nggawa kitab gede diwaca iso, enggak begitu. Ada awalnya. Dandani tajwid dhisik, dandani tarikh dhisik, dandani tauhid dhisik, apalan tasrifan dhisik. Ada step by stepnya. Enggak hanya pingin terus baru kuwi nyapo. Oh iya nyapo ya. Ben kaya ngono piye ya? Enggak bisa, harus ada tahapan, harus ada urutan. Anda manusia, Anda enggak bisa abragadabra langsung bisa ini bisa itu, enggak bisa. Ada urutan per urutan, begitu. Maka akan butuh dijelaskan tentang ini, kapan memulai itu yang tepat. Terus ukurannya, karena kalau tidak sesuai kadar ukurannya, percuma sia-sia. Misalkan sampean belum terbiasa yang namanya lalaran, misalkan gitu ya. Terus aku pengen cepet caca apalane sedino 3 sedino 5, aku tak 10 ae. Iya oke. Sampean mungkin sehari 2 kali, sehari mungkin 2 hari 3 hari sampean mampu mungkin itu ya. 10 lalaranmu langsung setoranmu, mungkin sampean mampu itu, dan akan sampean kejar dengan enggak tahu turu maksudnya itu. Gitu loh. Tapi setelah 3 hari mesti remek awakmu, bar kuwi sampai seminggu perai kuwi. Gitu loh.
Itu kenapa? Ukuranmu nggak tepat, nggak iso kowe nggak ngarah. Awakmu mbok gawe gak turu terus-terusan kayak gitu gak remek kowe. Ya bisa sih bisa, sehari 10 bisa. Gitu loh. Tapi itu nggak terukur, nggak bisa kalau nggak terukur itu. Gitu loh. Percuma. Pasti di hari keempat loro aku kok ngregesi ya, aku kok pilek ya, aku kok panas ya. Akan begitu, nggak bisa, kamu manusia. Ada ukurannya. Gitu loh. Mbok pol-polnya kayak gitu mentok 3 dino baru kuwi mesti amblek awakmu, nggak bisa itu. Ada ukurannya. Jadi yang standar saja, jangan yang kayak begitu itu. Ya, 3 dulu, baru kuwi nek 3 mampu, 5 kesulitan tambah 1 4. 4 mampu, kemudian 6 kesulitan tambah 1 5. Ya kayak gitu. Ada step by stepnya. Ada ukurannya. Enggak bisa ngawur saja. Ben cepet aku langsung ini, ben cepet langsung ini, enggak akan bisa. Gitu loh. Kamu itu manusia. Pasti ada batasnya, gitu loh. Jadi harus ada ukurannya dan juga urutannya, apa dulu, pelajaran apa dulu, baru nanti yang lainnya, begitu. Dan ini sudah dibikinkan tiap pondok, tiap madrasah sudah ada programnya. Sampai tinggal ngikuti dan istiqomah. Gurunya bilang apa, ya itu sudah diukur itu, gitu loh. Tapi biasanya sudah seperti itu wis dihitung karo gurune, wis dipasne blas gak digawe. Nanti ya bulan ini hafalannya tak tempel di sini, bulan depan ganti lagi ini, nanti tak tempel di sini, blas ra digawe. Padahal itu maksudnya ya ini. Gitu loh. Biar kamu itu bisa tepat waktunya ya, benda numpuk neng buri. Tiap minggu, tiap hari ada tambahan sedikit. Lama-lama habis juga itu. Wis ditempelnya karo pengurus nang gone dinding kelasmu itu. Blas enggak tahu mbok gawe itu. Akhirnya sampai mau mepet ujian kurang sawulan, pengen luwalaran sedina 10 gletak kowe pasti. Gitu loh, nggak bisa. Kowe nek mulai awal, kowe paling butuh telu. Entek suwe-suwe ku. Gitu loh. Yang perlu itu ukuran dan istiqomah itu. Urutannya seperti apa. Terus faslun, nyatane fasal bitawakuli kang tetep ing dalem jelasaken tawakal atau pasrah marang pangeran. Dan harus ada yang namanya ini tawakal ini ya, pasrah neng pangeran ya, karena nanti akan banyak kebutuhan dan akan banyak yang kekurangan, akan seperti itu. Dan itu bikin sampean itu pikiran ya, pressing mind, jadi sampean akan tertekan gitu loh. Iki nek sampean enggak duwe tawakal ya, sampean akan mudah stres gitu loh. Diluk stresan. Ditagih ini. Amen angger duwe kebutuhan, duwe tanggungan, bingung. Kalau kamu seperti itu ya, gak punya pasrah seperti itu neng pangeran, akan kamu lewati hari-harimu dalam kondisi pusing dan stres kamu. Padahal sampai nek kondisi yang kayak begitu ya, dalam kondisi pikiran seperti itu, di hari-hari yang kayak gitu itu merupakan hari di mana kamu itu nggak produktif. Kowe nek stres lho, kowe iku kok dijak sembahyang yo rasa-rasen, jak sekolah apa maneh, jak lalaran tambah. Gitu loh. Jadi setiap hari moodmu itu harus baik. Gitu loh. Mulai pagi kamu itu harus ceria, harus enggak punya beban pikiran yang lainnya, harus begitu. Maka kalau dalam kondisi yang kayak gitu, normal kayak gitu, sampeyan dijak sembarang-barang itu akan enak. Tapi nek kowe stres, kayak isu wis merengut, mencucu kayak gitu, kuwi engko lak rusak kabeh harimu. Sembayangmu lak kacau, ya, sekolahmu kacau, sawirmu kacau. Mungkin kamu karena ada
pengurus, akhirnya kamu berangkat sawir juga, tapi neng sawir kamu mek kurang pojokan karo cucu ngoten iki. Akan seperti itu. Dan teman kamu berbicara ngalor ngidul, gurumu jelasnya sak piro-piro dawane belas ndak mlebu otakmu. Pasti itu. Krono pusing otakmu itu. Gitu loh. Sak piro genahe gurumu nek jelasne, itu belas gak akan mlebu. Krono pusing otakmu. Nah, reh gampang pusing iku krana kowe ndak duwe jenenge tawakal. Gitu loh. Enek apa titik telat kirimane pusing. Enek tarikan durung dibayar pusing. Enek kepinginan apa ora iso tuku pusing. Kacau kabeh kok sembayangmu, sekolahmu, ngajimu. Gitu loh. Karena pusing itu akan bikin kamu nggak produktif, intinya itu. Kowe mbok budal ning pojokan lalaran gak enek sing mlebu gitu. Gitu loh. Maka harus nggak boleh bad mood lah. Kalau nggak punya tawakal akan mudah seperti itu. Pun pasrahne nang pangeran. Kalau sudah di luar batas kemampuan ya piye maneh pasrahne nang pangeran, wis gitu aja. Itu biar enggak pusing pikiran kamu itu. Jadi jangan khawatir, di belakangmu ada orang tuamu, ada Tuhanmu. Ya selama ini kayak apapun ya, kayak apapun kondisimu, kayak apapun pikiran kamu, kayak apapun permasalahan yang kamu jalani dalam hidupmu ya. Tahun kemarin dan kemarinnya lagi semuanya mengalami keruwetan-keruwetan dalam hidupnya. Terus hari ini gimana? Ada yang nggak selesai? Lewat semuanya lewat juga, gitu loh. Itu karena ada orang tua dan ada Tuhan. Ngapain kok ncupne pikiran? Nyapo gunane? Gitu loh. Pada kenyataannya permasalahan yang pernah kamu hadapi sampai koyo opo ae mumetmu itu hari ini sudah lewat semuanya. Gitu loh. Pertanyaannya mek nyapo wingi dadak pusing itu. Pertanyaannya cuma itu. Gunanya apa? Badimu apa dengan pusing itu? Badimu apa? Gitu loh. Jadi udah pasrahne nang pangeran. Wis gak mampu mentok pasrahne nang pangeran. Itu aja dijalani semampunya. Faslun lan nyatane ke pasal suci fi waktu taksili kang tetep ing dalam jelasaken waktune ngasilaken gitu. Kapan waktu yang tepat untuk berburu ilmu ini? Ya, karena kalau di luar waktunya ya tentu apa saja kalau sudah nggak pas waktunya, momentumnya lewat ya udah nggak dapat. Gitu. Nah semuanya itu ada waktunya dan ini yang dikejar, makanya sampean diubrai ya, dikon sekolah, dikon mondok. Ini hari ini bahkan sampai sekecil-kecil ini ya memang begitu. Yang dikejar itu adalah masa pertumbuhan. Memang waktunya ngaji nggak ada batasan, mulai mudun bandulan mlebu kuburan. Benar itu. Tapi kapan yang tepat itu kapan? Yang tepat adalah masa pertumbuhan. Iki jek kena diunggahne gitu loh. Jadi kamu ditekan itu akan mudah karena kamu masih tumbuh-tumbuh. Ini otak kamu ini juga sedang tumbuh. Maka akan mudah nanti itu. Tapi kalau kamu sudah usia 21, wis tuwek awakmu, sudah enggak tumbuh lagi tubuh kamu, itu akan lambat gitu loh. Nek hari ini aja kamu bikin lalaran wis sulit, kowe engko nek umur selikur kowe tambah hamilan maneh itu. Gitu loh. Karena ya inilah tubuh saya di usia 21. Sampai hari ini masih seperti ini saya ini. Gitu loh. Itu sudah macet di sakmono itu saya itu. Gitu loh. Lah kalau sudah nggak bisa tumbuh kayak begitu ya ada mungkin tapi lambat sekali. Lah ngono arep mbok gawe ngangkati ilmu ini ya kan sulit sekali. Kowe sing sakmene wis angel lho. Kowe arep muni wis meneh aku nek wis rada tuwane gampang utak mondok neh. Masih masa pertumbuhan aja sulit kamu.
gitu loh. Maka harus dikejar sekarang ngaji itu, sekolah itu harus sekarang. Karena ada waktunya, ada momentumnya. Gitu loh. Jadi mumpung jik mundai awakmu, terutama otakmu ini. Gitu. Faslun lan nyatane fasal bis syafaqati kang tetep ing dalem jelasaken welas ing liyan atau melasi liyan. Wanasi hati lan ngarepaken kebagusan liyan. Wanasihati lan ngarepaken kebagusan liyan. Dan juga akan dijelaskan tentang syafaqah ya. Belas punya sense of perasaan, gampang perasaan yang lian gitu loh, welas yang lian akan dijelaskan seperti ini. Dan juga pengen orang lain itu apik, nasihat, pengen orang lain baik. Ini perlu juga dijelaskan karena apa? Anda ngaji nggak mungkin sendirian kan? Kemarin ngaji karo sopo sampean? Pasti ada orang di sebelah sampean. Nah, dalam kondisi seperti itu namanya berarti sampean itu dalam sebuah community, itu loh. Judulnya sampean ada di dalam sebuah community. Lah, kalau sudah urip bareng wong liya, iki ana aturane. Gitu loh. Lah, ini nek bareng karo wong liya kayak begini niki nek sampean enggak modal welasan, ya, maka akan berbalik arah. Itu artinya sampean akan ngajak main keras-kerasan. Lah kok sing loro sampean. Gitu loh. Jadi gini, sampean ngomong nang orang lain, kasar-kasaran gitu. Maka dia akan kasar ke sampean. Ajak orang lain ngomong halusan, dia akan halus ke sampean. Gitu loh. Kita itu dapat apa yang kita berikan. Kamu ngasih orang kasar, dia akan kasar ke kamu. Ini jajalan. Satu di antara teman kamarmu itu jajalan siji ya. Nek kowe ra iso ya, jajalan siji ya. Yang ajaan ngomong alus. Ajaan gitu. Ajaan ngomong dengan bahasa kromo inggil. Sampeyan lari pundi Mas? Sampeyan namine sinten Mas? Biasa kan ke dia ngomong gitu. Dia nanti ke kamu akan gitu. Ya. Terus ambil satu, jangan ngobrol sing kasar-kasaran, bahasamu terkasar pakaian ke dia. Dia akan kayak gitu ke kamu juga. Gitu. Jadi kamu itu akan dapat apa yang kamu berikan. Terus sekarang coba, nek sak kamarmu kabeh mbok kasar. Terus kira-kira apa sing mbok rasakne nang kono? Padahal kamu enggak hanya seminggu loh, akan bertahun-tahun loh itu. Gak loro kabeh kamu. Gak loro kabeh. Betah kamu. Lho kita tapi ingat loh, nek kowe nang jero kamar iku enggak betah, kowe kudu kilingan. Itu kowe ngunduh keringetmu dhewe lho. Kowe dikasar karo kaca-kacamu krana kowe dhewe kasar. Jajalan ke romo yang gila. Gitu loh. Itu sesama beliau pasti ya begitu, kromo-kromoan, des gus-gusan. Gus jenengan pripun, gus jenengan pripun. Sesama gusnya begitu dan pakai kromo kayak gitu. Itu artinya apa? Ngajak main halus. Gitu loh. Ngajak main halus itu enak. Nanti kalau kamu nggak setuju, kalau kamu ingin mengkritik, cukup naikkan nada dikit aja, udah dia akan paham itu. Tapi kalau kamu sudah tiap harinya kasar, terus kamu waktu ingin menunjukkan nggak setuju, maka akan fisik itu. Gitu. Kowe biasa gebuk kancamu, biasa nyaduk kancamu. Terus ada momen di mana kamu nggak betah itu. Maka selanjutnya akan ya fisik itu. Mbok antem, mbok akan begitu. Karena level selanjutnya sudah nggak ada lagi kecuali kekerasan. Wong kamu tiap harinya sudah keras. Ya. Dan kekerasan itu akan menyakitkan. Terus kamu akan nggak kerasa. Ingat, itu semua salahmu loh ya. Pengunduh keringatmu dewe itu. Tapi bar kayak gitu kamu menyalahkan orang. Itu lucunya kamu. Jadi ngajak main halus. Demikian pula ke orang tua apalagi. Kromo inggilo, aluso. Karena itu begitu, biar main halus. Nenek nggak cocoknya ben levelnya masih halus juga. Bumpun to bumpun nambutin. Ini sudah menunjukkan kalau sampean sudah
Enggak udah gitu. Hanya kayak begitu levelnya masih halus kayak gitu, tapi sudah menampakkan kalau sampai sudah betul-betul nggak bisa. Ya. Tapi bayangkan kalau setiap hari sampai sudah kasar ke orang tua. Ya. Maka ketika kamu ingin meronta akan lebih kasar lagi kamu ke orang tua. Gitu loh. Maka jangan kayak gitu. Maka harus Amin itu belajar yang namanya ini. Harus dijelaskan biar kamu bisa belajar yang namanya ini. Shafaqah wan nasihah. Welaso ning kancamu, jangan nalus kancamu. Nek enek sing dalu keturun ning jaba, gugan itu jangan ning kamar golekne selimut. Kowe ganti kowe yang kayak gitu, kamu akan digitukan juga. Gitu loh. Enek kancamu sing lara, takonono sampeyan wis mangan, Bro. Tak jebukne mangan piye? Sampeyan wis ngombe pil ta? Tak golekne ya apa gitu. Maka ketika kamu nanti sakit, kamu akan digitukan juga. Gitu loh. Ini yang namanya hidup bareng orang lain. Kowe belum pernah yang kayak gini. Kowe selama ini keloni makmu. Gitu loh. Barang-barang wis cepak ning ngarepmu. Sandal mbok uncalne balik ning wadah sandalmu. Kopi mbok uncalne nyentel maneh ning temboke. Jajalan nang kene gak ilang kowe. Gitu loh. Kayak nek makmu nang kene. Jadi ini belajar hidup bareng orang lain. Maka kamu harus punya yang namanya shafaqah wan nasihah. Gitu loh. Kowe kudu duwe welas ning kancamu, ben kancamu kok welas ning awakmu. Kancamu lara mbok tegelno ae, belas ndak mbok ewangi. Gantian kowe sing lara kancamu ya tegel nang kowe. Mbok sampe munyer-munyer dijiarne kowe. Nah, kowe dhewe ra duwe welas kok padha ae. Ya, maka kamu harus punya yang namanya ini niatan baik ke orang lain, nasihat ke orang lain, dan juga niki shafaqah neng orang lain itu harus ini bahkan tidak hanya pada orang ini, sama barang juga ini. Ya yang tadi yang saya bilang itu, kowe ndak eman karo sandalmu mbok kledak-kledakno ilang iku. Ya. Kowe ndak eman karo jedingmu, ndak tahu mbok resiki. Malah mbok buai wadahe sampo nang kono kuwi bakal bumpet ra iso adus kowe. Ngono lho. Nek kowe pengen dilayani jeding ku ladenono. Gitu lho. Resikono jeding itu, aja mbok bunweti jeding iku. Kurasen ben ndak mampu itu. Maka kamu ketika butuh kamar mandi akan melayani kamu. Ini loh, kamu nyaman di situ, airnya bersih di situ. Nek mbok kasar jeding iku, mbok uncali wadahe sampo nang kono kuwi, enggak akan lama lagi enggak mandi kamu. Ya, kamu kasar ke dia, dia akan kasar ke kamu. Itu loh, Bos. Ini yang namanya hidup enggak bareng karo makmu. Ini loh. Nek kowe nang omahmu kabeh beres makmu kabeh. Tapi arep sak umur uripmu. Kamu akan hidup sama makmu seumur hidupmu, ada yang jamin itu. Kamu nanti nggak akan hidup entah itu seminggu bareng mertuamu. Kamu bisa jamin. Kowe nggak tahu belajar, ya. Kowe kok mulai nangis dijewer mertuamu. Positif itu. Lah piye ra iso urip karo wong liya awakmu. Gitu loh. Ada aturannya urip karo wong liya itu dan kamu harus tahu. Enggak sama dengan urip ambek ibumu, sak karep-karepmu. Kamu harus belajar itu. Lah pondok ini akan memberikan pembelajaran banyak ke kamu. Gitu loh. Yaitu modalnya adalah ini shafaqah wan nasihah. Terus faslun nyatani fasal fil istifadati ing dalem njelasaken golek tambahan, golek poin tambahan. Jadi
biar hidup nggak sia-sia, sampai setiap hari akan dapat rezeki dijamin oleh Allah Ta'ala, entah itu nanti jalurnya dari mana, tapi semua akan sia-sia kalau nggak ada nilai tambah. Maka Anda punya waktu dalam hidupmu, kamu nggak pengen lama-lama di pondokmu, iya, nggak usah lama-lama kamu mondok, iya nggak apa-apa, mulane ndang kejaren, ndang pinter, ndang mulai, gitu loh. Saya nggak betah di pondok, bagus, gitu loh. Saya pengen nggak kerasan, bagus, tapi ya itu ndang pinter loh ya, bendang mulai, gitu loh. Lambok tunda, Quran ndak hatam-hatam, sekolah ngendok ya. Kapan kamu pulang? Katanya nggak terasa. Jadi ndang marek nih, ndang bar, ndang mulya kono, gitu loh. Lah itu caranya adalah dengan ini, tiap hari dimanfaatkan dengan cara mengejar istifadah ini, gitu loh. Nek pengen ndang mulai tapi sekolah ngendok ae. Kapan mulainya gitu. Jadi akan ada waktu ya kita itu, makanya tiap hari dimanfaatkan. Faslun nyatane fasal fil waroi kang tetep dalam jelasaken wirai. Tuhan jelasaken ngindari keharoman, halat ta'allumi dalam tingkah belajar, dan juga perlu dijelaskan yang namanya ini hidup steril ya, artinya steril, bersih bukan hanya urusan ya najis kotor, gak hanya itu ya, tapi juga keharaman. Ini bahaya ini, gitu loh. Keharuman itu juga kotoran, gitu loh. Jadi nek sampean itu makan itu barang haram, ini sama dengan kendaraan isi bahan bakar yang kasar. Lah ini ya sudah, itu nanti blebet nggak karu-karuan. Dalam perjalanan akan nggak karu-karuan, mestinya gluduk nggak karu-karuan. Krono isine yang dikonsumsi barang yang nggak baik, gitu loh. Nek sampean orang-orang di luaran sana nggak peduli makan angger-anggeran haram yo ben ngono. Nah, makan wajar kalau mereka tuh senengane iku budal ning dangdutan kayak gitu. Oh, dangdutan coy, berangkat coy gitu. Atine itu akan kegeret ning nggone barang-barang yang haram juga, wong dia modale sudah barang haram. Nasi yang dimakan sudah barang haram, maka otaknya akan otak ke haram. Barang-barang yang nggak bener, yang bensinnya aja nggak bener, maka nanti dalam seharinya kecenderungannya nggak bener, gitu loh. Tapi kalau bensinnya bagus, nah, maka dalam sehari kecenderungannya bagus, gitu loh. Ibadah, jak sekolah, jak ngaji, jak jamaah, itu enteng hatine, banyak apik bahan bakare, gitu loh. Dan ini perlu dijelaskan yang namanya ini wirai ini, gitu loh. Kenapa ya? Kenapa kok gitu? Lah, Tuhan itu nggak demen bos, makanya dibikin haram itu nggak demen. Pangeran tuh nggak suka kayak gitu itu, gitu loh. Jadi loh kan enak itu, nggak pakai kerja, nggak pakai keringatan, sudah bisa ngapa-ngapain, kan enak itu. Loh iya, kamu yang enak, kancamu enak itu saat kamu yang nikmati, saat kamu jadi korbannya enak apa? Gitu loh. Kowe nemu duit 1000, kowe guyu-guyu tuku iki tuku iku. Iya kowe guyu jajal kowe sing kelangan. Jajalan piye rasane kelangan? Kowe ndak nesu-nesu seharian. Kowe ndak pernah kamu pikir kan? Gitu loh. Sing mbok pikir waktu kamu senang aja. Iya kamu enggak jadi korban, mesti aja senang. Saiki jajalan misalnya kowe sing kelangan ku piye? Gitu loh. Makanya Tuhan nesu. Gitu loh. Karena ada orang yang sedang susah karena kamu itu. Gitu loh. Duit jajannya mbok untal. Lo susah lo. Wajar aja Tuhan nesu-nesu. Makanya Tuhan bilang haram itu. Karena ada orang yang kamu sakiti itu. Gitu loh. Ketika kamu makan barang haram, ini kamu melukai korban. Kamu nggak merasakan karena kamu bukan korban.
Kamu enak-enakan aja. Tapi Tuhan itu sudah marah-marah karena Tuhan tahu ada korban. Nah, sekarang Tuhan marah-marah ke kamu karena kamu makan uang orang, ada orang kesusahan. Nah, Tuhan marah-marah. Terus kamu minta ilmu sama Tuhan. Nah, dalam kondisi Tuhan marah-marah ke kamu. Gitu, diberikan sama Tuhan. Enggak bisa lah. Tuhan sedang jengkel sama kamu. Wah, barang haram mbok untali. Enggak jengkel piye itu. Gitu loh. Maka harus ada wirai. Kamu itu nuntut ilmu artinya kamu sedang butuh sama Tuhanmu. Kamu sedang minta sesuatu ke Tuhanmu, maka jangan bikin Tuhanmu nesu. Nah, kamu makan barang haram, Tuhanmu nesu lah. Gitu loh. Maka harus dijelaskan yang namanya wirai, hidup steril, hidup bersih dari barang-barang haram. Faslun nyatane fasal fima ing dalam barang yurisu kang bisa marai apa ma al-hifdho ing apal wan nisyana lan ing lalian. Jadi ilmu itu yang berkaitan dengan ilmu adalah otakmu. Itu karena ilmu ini belajar yang akan menempa otak. Jadi beda kalau yang lain misalkan ya hanya masalah angkat-angkat, hanya masalah mungkin banyak ke arah fisiknya saja. Tapi kalau ilmu ini murni ke otak, yang lebih besar adalah otaknya. Ya raga penting, harus sehat, nggak sehat nggak bisa. Tapi lebih ke otak, butuh apal ini apal itu. Nah, maka harus dijelaskan apa sing darai apal itu apa dan harus menjauhi ini barang sing darai lalian iki apa. Karena nek sampean belajar macam-macam berpilali semuanya, terus buat apa? Gitu loh. Karena semuanya adalah memori kamu ini, dalam hidupmu itu adalah memori kamu itu. Apa saja yang kamu gunakan di masa depanmu adalah apa yang ada di memori. Lah nek kok kamu gampang lupa, ngaji opo lali, terus kapan ku iso pinter itu kapan? Wah, anggar mlebu ilang neh. Gitu loh. Maka afatul ilmi nisyan, penyakit ilmu itu lupaan. Maka kamu harus menghindari barang-barang sing gampang garai lupa. Dan sebaliknya melakukan piye sing garai pinter, itu biar gampang ngapal gitu.